Ya, udah dinyalain. Suara saya kedengeran nggak? Sinyal saya merah soalnya. Serius itu les piano. Ya, selamat malam. Oh, kalau buang sampah apa buang sampah? Mbak Fitria salah naruh titik kali. Nah, itu baru benar. Maaf, maaf. Oke. Eh, udah ya. Diem aja ya. Jawabannya 1,5108 meter kubik ya. Eh, saya lanjutkan saja ke materi berikutnya tentang kalor ya. Sekarang pertemuan, oh ya satu lagi sebelum saya lupa. Kalau pelajaran Pak Adi Permadi udah selesai belum sih? Kalau pelajaran Pak Adi hari apa? Hari Selasa bukan? Minggu depan Pak Adi ada pertemuan nggak? Nggak ada. Gini, kita kan pertemuan ke-13 nih sekarang. Mau nggak kalau hari Minggu kita ada kelas, kemudian hari Selasa ada kelas, hari Rabu ada kelas. Jadi minggu depan kita seminggu 3 kali pertemuan langsung beres. Langsung beres, hari Rabunya selesai kelas langsung UAS. Ya, terus libur. Ya iyalah, kalau habis kelas ngapain lagi? Ya UAS. Oke ya, deal ya. Jadi kita hari Minggu, Selasa, Rabu. Rabu beres kelas langsung UAS. Udah gitu libur. Sampai nggak tahu katanya awal Oktober baru mulai lagi ya. Sip ya. Jadi saya juga beres semua minggu depan.
Yang kelas 11 juga habis minggu depan. Oke, kalau gitu. Nah, yang ini mudah-mudahan satu pertemuan ini beres. Ya. Jadi kita belajar tentang kalor. Nah, ini aplikasinya sangat erat kaitannya dengan urusan dapur. Aduh, satu lagi, lupa saya ada pemuaian zat gas. Pemuaian zat gas dulu dah. Kursus matematika sama saya. Boleh. Kursusnya gimana caranya? Kalau private mesti ini dong, mesti ketemuan dong. Ntar susah kalau kayak gitu. Susah jadwalnya maksudnya. Kan pada jauh-jauh, nggak di Taipei semua. Batuk saya dengerin usulnya. Ada aja nih Sembalina. Dah. Kalau kemarin kita berbicara pemuaian zat padat, ya. Kalau sekarang kita berbicara pemuaian zat gas. Nah, kenapa ini pemuaian zat gas dibahas berbeda? Ya. Kenapa coba? Semester kemarin udah belajar tentang zat belum sih? Udah nih. Bedanya zat gas sama zat padat apa coba? Apa perbedaan zat gas dan zat padat? Gak ada yang tahu nih. Wah, ini mah hilang sinyalnya. Oh, ada deng. Mudanya bisa dipegang. Dah, biar cepet dah. Gini, balok nih ya. Ini balok. Balok saya simpen di atas meja. Terus dipindahin ke atas mangkok. Bentuknya berubah nggak? Nggak ada. Nggak ada di halaman berapa-berapa. Nggak dibilangin ini materinya materi beda kurikulum. Tapi kalau di buku yang dulu ada. Buku semester 1.
Jadi saya sudah pernah membahas dulu di dunia ini ada 3 materi, ada 3 zat, 3 jenis zat. Zat padat, zat cair, dan zat gas. Zat padat itu sifatnya apa? Bentuk dan volumenya tetap. Jadi balok besi dipindahin kemana-mana pun ya tetap balok besi. Kalau zat cair saya masukin ke gelas, ya bentuknya ikut kayak gelas. Terus saya masukin ke mangkok, ya bentuknya jadi kayak mangkok juga, ya nggak? Nah, kalau zat gas gimana? Zat gas itu sama kayak zat cair. Bentuknya dan volumenya tidak tetap. Oh sorry, kalau zat cair volumenya tetap. Jadi kalau air 1 liter di dalam botol dipindahkan ke dalam mangkuk, ya tetap 1 liter kecuali tumpah berkurang gitu ya. Nah, kalau gas dia selalu berubah-ubah. Tergantung pada apa? Tergantung pada suhu. Tergantung pada tekanan. Ya. Jadi zat gas ini, kalau kemarin zat padat, kita mengenal ada 3 jenis pemuaian. Muai panjang, muai luas, dan muai volume. Ya. Kalau pada zat gas, tidak ada yang namanya muai panjang dan muai luas. Semuanya yang terjadi adalah muai volume. Kenapa seperti itu? Ya, karena sekarang kalau misalkan saya ukur berapakah panjang gasnya. Bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Ya. Jadi yang terjadi pada zat gas hanya muai volume. Artinya kabar gembira cuman ada 1 rumus saja. Ya. Nah, kabar gembiranya lagi, semua jenis gas memiliki koefisien muai volume yang sama. Jadi rumusnya itu volume pada suhu T sama dengan volume awal dikali 1 ditambah 1/273 dikali delta T. Nah, 1/273 inilah yang menjadi koefisien muai Nah, rumusnya sederhana, cuman pertanyaannya
Pada ngerti nggak nih 1/273 kali delta T-nya itu kayak gimana? Sekarang coba saya tes. Silakan coba dihitung. Ini kalau hitungan yang ini lancar, kita langsung move ke mana? Kalor. Nah, kalau lancar, nanti ini hari terakhir ngitung-ngitung dah. Minggu sama Selasanya ini materi teori. Hari Rabunya tanya jawab sebelum UAS. Oke. 2,73. Kita tunggu yang lain.
Buset, panjang amat itu. Nggak bisa. Oh, yang nggak bisa itu ya. Ya, berapa coba berapa? Tulis berapa? Ya udah, buntutnya beda, lihat dulu berapa. Tulis dulu. Dapatnya berapa? Ya, bukan nanti, sekarang. Ayo, beda tuh berapa? Enggak. Ya udah, tulis dulu. Udah, bahas dulu dah. Vite sama dengan tuh Mbak Fitri habis sama tuh sama Mbak Mehua sama dengan Vino dikali 1 ditambah 1/200. Nah, itu bisa sama, bukan bisa deh, nggak tahu benar apa salah. Dikali delta T. Oke, nyari delta T-nya dulu. Delta T-nya sama dengan T1 dikurangi T0 sama dengan 130 dikurangi 30. Oke, Vite sekarang 2 dikali 1 ditambah 1/273 dikali 100. Ini jadi kayak lambda. Caranya gimana? Ini bisa dikalikan ini dulu nih, 100 dikali 1 gitu ya. Ini dikalikan. Jadi 100 dibagi 273. Nah, kemudian ini bisa jadi 273 per
273 ditambah 100 per 273. Jadinya 2 kali 373 per 273. Nah, jadinya ini dikaliin ke sini. Set, dikaliin. Jadinya berapa? 6 4 7. Nah, udah dah. Jawab segini saja betul. Kok sentimeter. Tapi mau dijadiin desimal juga boleh. 746 dibagi 273. 2,7326. Ya seginilah, udahlah, meter kubik. Yang belakangnya kesannya beda dikit gak apa-apa. Sama gak cara ngitungnya? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Coba saya tanya, ngitung ini tanpa kalkulator bisa nggak? 746 dibagi 273 tanpa kalkulator bisa nggak? Siapa yang nggak bisa? Lina nggak bisa. Saya ajarin nih. Tujuh empat enam dikurungin biar nggak kabur, dibagi 273. Gimana caranya nih? Saya tanya, 746 dibagi 273. Waktu itu saya pernah ngejelasin di kelas berapa ya? Kelas sebelah ya. Gini caranya ya. Jangan yang ini dulu. Misalkan yang ini dulu nih. Nah, gampang dulu lah. Jadi caranya gini, yang gampang dulu ya. Ini pertama lihat angka pertama, 2 dibagi 2. Bisa nggak? 2 dibagi 2 berapa? Nina. 2 dibagi 2, 1. Nah, udah gitu, 1 kali 2. Dapat 2. Salah, kok panjang amat.
dapat 2. Kurangin 2 dikurangi 2. Ini dikurangin 0 kan? Ya udah habis. Terus ini turunin ke bawah. 2. Nah, sekarang 2 bagi 2 lagi. 1. 1 kali 2. 2. Habis. Ya terakhir 0, turun. 0 dibagi 2, 0. 0 kali 2, 0. Jadinya 0. Ya. Ya nggak bisa, harus diajalin. Nah, sekarang yang tadi. Yang tadi 273 746 dibagi 273. Oh, saya ngerti. Saya ingat cara jelasinnya gimana dulu. Sekarang gini, bayangin Lina punya kue 7 biji. Punya donat 7. Nah, donatnya itu, ini 7 mau dibagiin ke 273 orang. Kebagian nggak satu orang satu donat? Enggak. Nah, kalau enggak, tambahin 4-nya. Jadi enggak 7 doang, jadi 74. Nah, sekarang 74. Lina punya donat 74 biji. Nah, si donatnya mau dibagiin ke 273 orang. Kebagian enggak satu orang satu donat? Kebagian enggak? Enggak. Enggak kan? 74 donat dibagi ke 273 orang. Kebagian enggak satu orang satu donat? Enggak ya. Nah, sekarang 746 donat mau dibagikan ke 273 orang. Kira-kira satu orang dapat berapa donat? Kalau 3 dapat nggak 3? Masing-masing dapat 3 biji, bisa nggak? Enggak, ya udah tulis dulu di sini 2. Nah, sekarang 2 dikaliin ke sini. 2 kali 273 berapa? 6 4 546, bener ya? Bener ya, 546, 2 kali 273. Bener. Nah, sekarang kurangin dah. Dikurangin berapa nih? 746 dikurangi 546. 746 dikurangi 546 berapa? 200. Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya lagi 200 donat dibagiin ke 273 orang. Dapat nggak satu orang satu donat? Nggak dapat. Nah, udah habis modal nih. Kalau tadi di samping kanannya masih ada angka. Di samping kanannya masih ada angka. Nah, kalau sekarang udah nggak ada angka lagi. Sedangkan ini mau dibagiin ke 273 orang. Gimana caranya? Nah, caranya
minta 0 dari langit. Boleh minta 0 dari langit, nambahin 0 sini. Ya, tapi dengan syarat di sini dikasih koma. Ya. Jadi 2000. Nah, sekarang punya 2000 donat. Mau dibagiin ke 273 orang. Kira-kira satu orangnya dapat berapa? Dapat 7. Kalau 8 donat dapat gak? Kalau seorangnya 8 donat, kebagian gak? Enggak. Jadi taruh sini 7. Berapa nih 273 kali 7? 1. Taruh 2. 7 kali 7 49. Tambah 2 51. Taruh 5. 2 kali 7 14. 14 tambah 5 19. Kurangin 9 8. Di sini 8, di sini 9. Dikurangi 9 0. Juga 0. Udah 89. Nah, 89 dibagi 273 nggak bisa lagi. Minjem 0 lagi, tapi nggak usah tulis koma lagi, soalnya komanya udah ada. Dan seterusnya, gitu caranya, ya. Oke. Sekarang lagi, soal lagi yang tadi, coba satu kali lagi. Kalau ini oke, udah move on. Lina ngerti nggak? Yang lain ngerti nggak? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Apa lanjut? Ya, hang deh. Sebentar. Baterai mau saya habis kayaknya. Ganti dulu. Oke, silakan dikerjain sekali lagi. Yakin lah, bisa lah.
Nah, benar itu. Kalau memuai pasti volumenya bertambah, nggak mungkin berkurang. Kalau yang pakai tablet, kalau disuruh nulis di papan tulis, gampang nggak? Lina bisa nggak nulis di papan tulis, Lina? Ya. Siapa aja nih yang udah jawab? Mbak Monica, Mbak Siti, Mbak Mei Hua, lupa komanya kali Mbak Mei. Ayo yang lain, Mbak Luli, Mbak Riani Arom, Mbak Mei Fuza, Mbak Siti Khoiriah.
Ini Mbak Meifuza sama Mbak Meihua kok dapat hasilnya aneh ini. Satu empat lima ditambah dibagi 273 ditambah 1 kali 5, gimana tuh maksudnya? Oh, hasilnya 7, oke. Apanya nih langsung dibagiin nih? Oh ya udah, oke. Seperti biasa, tinggal nungguin satu orang lagi nih kayaknya nih. Oke, yaudah ya. Gampangan ya, nggak ada masalah ya. Nggak usah saya bahas ya. Oh ya, tadi siapa yang baru selesai kerja, Mbak Siti Khoiriah kalau nggak salah ya. Kalau gitu saya bahas dulu sekali. Mbak Siti Khoiriah ya tadi ya, lupa lagi saya. Oke, kalau gitu saya bahas sekali. Jadi rumusnya VT sama dengan V0 dikali 1 ditambah 1/273 dikali delta T. Oke.
V0-nya sama dengan 5 dikali 1 ditambah 1/273 dikali delta T-nya 175 dikurangin 30 jadinya 145 ya. Nah sekarang jadi 5 dikali 1 plus 145 dibagi 273. Ini jadi 273 per 273 ditambah 145 dibagi 273. Sampai sini paham semuanya? Sampai sini paham semuanya? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Mbak Siti, sampai sini paham nggak? Pak, kenapa nggak pakai cara yang seperti zat padat ngitungnya? Cara yang kayak zat padat yang kayak gimana, Mbak Siti Nuraini? Coba Mbak Siti Nuraini bisa ini nggak? Yang delta dikali gamma. Oke, kalau bisa coba Mbak Siti Nuraini kasih contoh di papan tulis. Monggo, silakan. Saya hapusin. Mana? Ini saya hapus nih. Dah.
Mana? Ini hasilnya yang 2,655. Yang hasil akhirnya 2,655 ini. Nggak salah apa? Kan hasilnya 7 koma. Coba tulis ulang. Sebentar. Coba tulis ulang. Hasil akhirnya. Oke. Coba kita bandingin. Mbak Monica bisa nulis ya? Mbak Monica, kalau saya buka bisa nulis gak? Oke, coba dulu deh. Coba dulu. Soalnya nggak dicatat. Udah gini, udah. Waktunya ngerelek. Ini juga nggak apa-apa. Apa namanya, nggak ada masalah dengan ini ya. Cuman saya tanya, angka ini dapat dari mana? Ngitung manual apa kalkulator? Ngitung manual apa kalkulator? Nah, itu dia. Jadi sebenarnya nggak salah. Itu boleh, nggak apa-apa. Persepsi orang kan beda-beda. Kalau saya lebih suka menyederhanakan sesuatu dulu. Sampai sederhana sekali baru ngitung. Ini kan 5 dikali 1 ditambah 1/273. Nggak lama kok. Dikali 145 kan. Ini saya nggak pakai kalkulator sampai step terakhir baru udah pakai, mungkin baru pakai kalkulator gitu. Ini kan 145 dikali 1 gampang. 145
per 273. Nah, kemudian step berikutnya enggak gitu juga. Lah orang saya ngasih tugas juga, ngasih UTS juga waktunya sebulan, seminggu. Ini satu dibikin jadi 273 per 273. Di sampai step sini belum butuh kalkulator. Dan belum butuh juga coret-coretan. Nah, ini kan penyebutnya udah sama, berarti ini udah bisa ditambahin langsung. 273 tambah 145, 8, 7 tambah 4, 11, 11 simpen 1 di atas, jadi 418 per 273. Nah, sekarang tinggal ini kaliin 5. 8 kali 5, 40. Taruh 4. 1 kali 5. 5 tambah 4, 9. 4 kali 5, 20. 2090. Nah, sekarang di sini baru butuh kalkulator. Ngitung pakai kalkulatornya sekali di sini doang. Kalau yang ini ngitung kalkulatornya berapa kali? Ini 1 kali. Yang ini nih 145 dibagi 273 ditambah 1 kali. Udah gitu ini dikaliin ke sini 1 kali. Berarti udah 2 kali ngitung kalkulator. Yang lain bingung nggak? Ini datangnya dari mana 273 per 273? Kan tadi saya nanya, ada yang mau ditanyain nggak? Lah, nggak ada yang nanyain ini 273 bagi 273 dari mana? Ya saya kira ngerti semua. Coba saya tanyain. Coba kalau nanya. Saya jelasin. Jadi prinsip penyederhanaan sebuah persamaan begini. Kita bisa mengubah bentuk sebuah bilangan selama nilainya itu tidak berubah. Sekarang di sini nilai 1 sama 273 dibagi 273 sama apa beda? Sama kan? 273 dibagi 273 itu sama dengan 1. Pertama ya. Kedua, ini operasi penjumlahan pecahan ya. Kalau paham prinsip dasarnya bahwa kalau menjumlahkan pecahan penyebutnya harus sama, maka ini hal yang mudah ya. Jadi kita tinggal ganti 273 per 273 tambah 145 per 273. Satu lagi ya. Kenapa saya mengajarkan ini? Sebenarnya dari kemarin juga saya bisa dengan mudah coba hitung pakai kalkulator gitu. Emangnya Uwan boleh pakai kalkulator? Kan ujung dari kejar paket ini teman-teman pengen mendapatkan ijazah. Nah, ijazah itu harus di UN. Nah, emang UN boleh pakai kalkulator? Nah, kenapa saya tadi ngajarin ke Lina nih caranya pembagian kurung itu bagaimana saya ajarin. Terus ya kalau yang kemarin tidak ada jalan lain ya selain mengkali-kalikan gitu ya. Yang pembagian yang lain. Nah, ini kan punya jalan lain yang lebih mudah gitu.
kayak hal seperti ini hal dasar yang sangat membantu. Dan sebenarnya sampai sini pun ini merupakan sebuah jawaban. 2090 per 273 ini udah merupakan sebuah jawaban. Ya lebih bagus kalau dihitung gitu. Jadi itunya ketemu berapa tadi? Intinya begitu. Jadi setiap caranya, jalannya nggak ada masalah. Mau pakai cara yang ini boleh, cara seperti ini juga nggak apa-apa. Kalau emang cara yang saya ajarkan yang ini lebih susah, mau pakai cara yang ini nggak masalah, sama sekali nggak masalah. Silakan pilih cara yang lebih mudah. Oke, gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang lain ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Gak ada yang mau ditanyain? Mbak Siti Khairiah paham? Mbak Dina paham? Kalau nggak ada, saya move on ke kalor. Oke. Yang ini bisa saya hapus. Yang ini juga saya hapus dulu. Yang ini, oke, yang ini nanti di screenshot. Sekarang kalor. Kalor. Nah, kalor itu apa? Ada yang tahu nggak kalor? Kalor itu apa? Kalor itu panas. Sebenarnya ini yang mau diajarin sangat berkaitan dengan urusan dapur gitu ya. Cuman ya kalau dipikir-pikir buat apa juga gitu ya. Intinya begini, misalkan teman-teman merebus air ya. Merebus air dengan volume 1 liter. Merebus air volume 1 liter dan merebus air volume 1 galon. Waktu yang dibutuhkannya sama apa beda? Waktu yang dibutuhkan sampai air mendidih berbeda. Kenapa berbeda? Kenapa berbeda? Nah,
Karena yang galon ini volumenya lebih banyak. Jadi sebenarnya bukan volumenya ya. Ini karena saya menggunakan istilah yang familiar sama kita ya. Jadi sebenarnya mempengaruhi bukan volume, tapi berat. Cuman kalau diketahui volumenya, bisa nggak ngitung beratnya? Volume air 1 liter, berapakah berat air tersebut? Bisa nggak? Bisa ketemu nggak? Jadi bisa dihitung sebetulnya ya, dengan menggunakan massa jenis ya. Jadi volume air yang 1 liter itu bisa dihitung beratnya dengan menggunakan rumus massa jenis. Tapi sekarang kita nggak bahas itu. Yang kedua, jadi faktor yang pertama adalah berat benda. Yang kedua, sama. Sekarang volumenya sama 1 liter. Tapi suhu apinya berbeda. Yang satu suhunya apinya mungkin sekitar 200 derajat Celcius. Yang kedua mungkin suhu apinya 300 derajat Celcius. Mana yang bakal lebih cepat mendidih? Mana yang lebih cepat mendidih? Pakai suhu 200 apa 300? Ya jelas pakai yang suhu lebih tinggi ya. Jadi faktor kedua adalah suhu. Nah sekarang faktor ketiga yaitu ya tadi ya, material atau jenis zatnya. Nah jadi secara matematis ya, kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan benda ya sampai suhu sekian derajat itu dapat dihitung dengan persamaan Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Ini saya janji dah, ini rumus terakhir. Di mana Q adalah kalor yang dilepas dengan satuannya joule. Kemudian massa benda dengan satuan kilogram kemudian delta T atau perubahan suhu. Dengan satuan derajat Celcius. Mungkin teman-teman belum pernah melihat peleburan besi atau jadi kalau dalam proses manufaktur itu ada yang disebut dengan proses perlakuan panas atau heat treatment.
Jadi heat treatment ini fungsinya macam-macam. Ini cuman pengetahuan aja, nggak akan saya tanyakan di UAS. Jadi fungsinya bisa pertama mengeraskan benda, atau bisa juga disebutnya melapisi supaya nggak karat. Ya, melapisi disebutnya blackening. Di blacken. Jadi bukan benda, sorry, logam. Jadi logam ini kalau untuk struktur tertentu perlu ditingkatkan kekerasannya, baik hanya permukaannya atau sampai kedalaman sekian. Nah, semuanya ini memerlukan panas. Jadi struktur sebuah baja itu akan bisa berubah ketika mencapai suhu-suhu tertentu, ya. Contoh umpamanya misalkan kita ingin mendapatkan sebuah baja yang sangat keras, maka kita bisa menaikkan suhunya sampai sekitar 700 derajat. 700 derajat Celcius, kemudian di quenching. Di quenching itu seketika dikejutkan, diturunkan suhunya secara tiba-tiba dengan cara mencelupkan baja tersebut ke dalam air. Nah, itu kita akan mendapatkan sebuah baja yang sangat keras tapi bersifat getas. Ya, getas itu artinya mudah retak, ya. Kenapa? Karena struktur internalnya tingkat stresnya sangat tinggi. Nah, jadi untuk mencapai suhu 700 derajat Celcius itu dia membutuhkan kalor, ya. Seberapa besar kalor yang dibutuhkan? Nah, dipengaruhi oleh 3 faktor ini. Pertama, massa bendanya. Kedua, ini ketinggalan, kalor jenis. Yaitu Joule per kilogram derajat Celcius. Kalor jenis, yang mana nilai kalor jenis setiap benda ini berbeda-beda. Dan yang terakhir ya perubahan suhu. Jadi misalkan 1 kilogram logam ingin dipanaskan dari suhu ruangan sekitar 34 derajat Celcius umpamanya. 34 derajat Celcius hingga suhu 500 derajat Celcius. Nah, berapa kalor yang dibutuhkan? Kalor yang dilepaskan untuk mencapai suhu sekian. Nah, kira-kira permasalahannya seperti itu. Ya. Jadi contoh soal, sebuah baja akan dipanaskan dari suhu normal 30 derajat Celcius hingga suhu. Nah, kalau misalkan bajanya pengen dilebur, jadi sampai cair. Nah, fase titik cairnya itu berkisar antara 1000 sampai 1300 derajat. Nah, itu berapa suhunya berapa kalor yang dibutuhkan. Nah, bisa dihitung juga dengan rumus ini, ya. Nah, misalkan di sini hingga suhu 700 derajat. Berapakah kalor yang dilepaskan untuk mencapai suhu tersebut jika kalor jenisnya 448 Joule per kilogram derajat
Celcius. Ini berat massa bajanya Oke, coba silakan dihitung. Pertama dicari dulu diketahuinya apa aja. Q-nya berapa, M-nya berapa, C-nya berapa. Q yang ditanyakan. Ini yang ditanyakan, berarti cari masanya berapa. Kalor jenisnya berapa, delta T-nya berapa. Setelah itu gampang itu tinggal dikalikan. Selesai udah. Cara ngitungnya gimana? Yaitu rumusnya udah ada di atas. Ya, itu rumusnya Mbak Lina. Mbak Lina, cari dulu masanya berapa tuh ya di soal. Kemudian kalor jenisnya berapa, lihat di soal, ada nggak? Kemudian delta T-nya berapa, ada nggak? Kalau udah tinggal dikali-kaliin dah. Massa bendanya dikaliin. Jangan-jangan ini nggak ngerti lagi titik apa artinya. Ganti dah. Nah, ini kali, dah. Ayo, gampang ini. Kalau udah ini bisa tidur dah.
Oke, mantap. Wah, malah. Diketahui Q sama dengan Q-nya ditanyakan, Neng. Massa sama dengan 0,5 kg. Kemudian kalor jenisnya sama dengan 448 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian T0-nya 30 derajat Celcius. Kemudian T1 sama dengan 700 derajat Celcius. Pertanyaannya, berapa kalor yang dilepaskan atau dibutuhkan untuk menaikkan suhu besi seberat 0,5 kg hingga suhu 700 derajat Celcius? Jawab. Rumusnya Q sama dengan MC dikali delta T. Wah, alhamdulillah Mbak Siti Hoiriah juga bisa. Kayaknya kita bisa beres tepat waktu nih malam ini. Pada pinter semua ini. Masanya 0,5 kilo dikali, iya, jam segini masih sore ya, 448 dikali 700 dikurangi 30, 670. Udah, berapa hasilnya? 448 bagi 2, 224 kali 670. Wah, bener, euy. 15.000. Ah, iya ya. 150.080 Joule. Bukan panas benar, ini energi yang sangat besar yang harus dikeluarkan. Oke, ada pertanyaan dulu. Kalau nggak ada, saya tutup. Ini nanti screenshotnya saya bagikan. IPA 1
Oh alah, lupa ya. Ya udah, bahas tugas dulu sekarang. Untung diingetin. Sebentar, tanggung saya nih screenshot dulu. Sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 9. Oh iya, silakan Mbak Ani. Catatan 9 September. Sebentar. Ini berarti kan. Oke. Soalnya apa yang kemarin? Upload. Ini apa ya? Sambil nunggu di-upload screenshot lagi. Ini yang penting. Udah belum? Ih, lama. Kelihatan kan nih? Kelihatan semuanya? Mati aja loh. Oke. Jadi pertama diketahui sorry. Aduh. Ah. Putus.